Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Revi Ilya Badri, dan juga asisten dosen Ibu Mutiara Ayu Mawaddah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai pemodelan UML pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya sendiri A.A. Nurindiyara dari kelompok 3, dan juga ada Desnawati Telaung Banua dan Irfandi. Poin presentasi pada kali ini ada 4. Yang pertama, definisi UML sendiri, kemudian fungsi UML, yang ketiga tujuan penggunaan UML, dan yang terakhir yaitu perbedaan antara UML dengan flowchart. Sebelum masuk ke inti pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu UML. Jadi, untuk membuat suatu aplikasi, kamu memerlukan suatu pemodelan. Pemodelan sama halnya dengan perancangan. Bedanya pemodelan sendiri merupakan bentuk implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu rancang bangun ke dalam sebuah gambar atau yang biasa disebut dengan visual yang berbentuk diagram. Jadi, UML ini sendiri merupakan sebuah bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan yang pertama yaitu definisi UML. UML merupakan suatu metode pemodelan wujud dalam visual sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek atau juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bahasa yang telah menjadi ukuran standar pada visualisasi, perancangan, dan juga dalam melakukan dokumentasi sistem perangkat lunak. Jadi, UML ini sendiri didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ahli mengenai definisi dari UML sendiri. Ada 3, yang pertama itu dari Buch 2005, yang kedua dari Nugroho 2010, dan yang ketiga ada dari Utami 2015. Yang pertama dari Buch 2005 mengatakan bahwa UML adalah bahasa standar dalam membuat suatu rancangan perangkat lunak. Yang kedua Nugroho, sebuah bahasa permodelan khusus untuk sistem atau perangkat lunak dengan orientasi objek yang diarahkan. Yang terakhir yaitu Utami 2015 yang mengatakan bahwa UML merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan dalam mengatur perekrutan, analisis desain, serta penggambaran dalam suatu program yang mengarah ke tujuan. Baik, setelah ini lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi UML dan juga tujuan penggunaan UML yang akan disampaikan oleh Lisnawati Telaung Banua. Baik, sekarang kita masuk pada fungsi UML. Fungsi UML ini terdiri atas 5. Yang pertama yaitu memodelkan sistem perangkat lunak. Unified Modeling Language ini digunakan untuk mempresentasikan sistem perangkat lunak dari berbagai aspek, termasuk struktur, perilaku, dan interaksi antara objek. Dengan begitu, para pengembang dapat memperjelas dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Fungsi UML yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Unified Modeling Language ini memberikan notasi grafis yang dapat digunakan untuk menyajikan ide dan konsep yang rumit secara visual. Hal ini sangat mempermudah para pengembang untuk berkomunikasi secara efektif dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Fungsi UML yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, Unified Modeling Language ini membantu para pengembang untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas produk akhir dengan memodelkan sistem secara visual. Para pengembang dapat mengidentifikasi masalah dan kesalahan sebelum produk akhir diimplementasikan.
Fungsi UML yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan Unified Modeling Language ini, para pengembang dapat merancang sistem perangkat lunak dengan lebih efisien. Unified Modeling Language ini membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan pemahaman sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak dengan cepat dan efisien. Untuk fungsi UML yang kelima yaitu memastikan kepuasan klien. Dalam pengembangan perangkat lunak, membantu untuk memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dari klien. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tujuan UML. Adapun beberapa tujuan UML itu yaitu satu, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Di mana maksudnya UML tidak terikat pada salah satu bahasa pemrograman. Hal ini dapat diterapkan terhadap semua bahasa pemrograman. Bebas dari proses rekayasa, dengan menggunakan UML ini, seseorang dapat membaca alur terhadap sebuah rancangan model secara real. Jika ada kesalahan dalam rancangan akan ketahuan di awal sebelum rancangan tersebut dijadikan ke dalam kenyataan real. Tujuan UML yang kedua yaitu menyatukan partikel-partikel terbaik yang terdapat dalam pemodelan. Yang mana maksudnya itu UML dapat menyatukan partikel-partikel yang dianggap paling baik dalam pemodelan sehingga dapat memberikan pengelompokan partikel-partikel tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Untuk tujuan UML yang keempat yaitu UML ini akan mempermudah dan dimengerti secara umum sehingga dalam prototipe akan mempermudah dalam melakukan realisasi rancangan. Untuk tujuan yang kelima yaitu UML ini bisa juga berfungsi sebagai sebuah cetak biru. Mengapa? Karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini, maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram atau result engineering. Selanjutnya yaitu pemaparan materi perbedaan antara UML dengan flowchart yang akan disampaikan oleh Irfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari UML dengan flowchart. UML adalah activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram. Nah, sedangkan perbedaannya dengan flowchart diagram. Flowchart diagram adalah bagan yang menunjukkan alir algoritma di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Langkah-langkah dalam flowchart disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi langkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kurang dan juga ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.